firman Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 32. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Mari kita satu dalam doa. Sungguh benar seluruh yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Di dalam satu-satunya firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak belajar firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti. Kuatkan kami Tuhan, hibur kami Tuhan, dan ampuni kami orang yang berdosa ini Tuhan. Pimpin kami untuk memahami,
bagaimana hidup mengikuti Engkau Tuhan Yesus, bagaimana percaya kepadamu Tuhan, berdasarkan firman Allah, yaitu Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari bayangkan, Anda dan saya sakit. Dan dokter datang untuk mengobati kita. Dan dasar yang dokter tersebut pakai untuk mengobati Anda dan saya adalah kata orang. Nah, maukah Anda atau saya diobati oleh dokter yang seperti itu? Nah, bayangkan juga, Anda dan saya atau kita memiliki perusahaan. Dan bendahara Anda datang dan berkata kepada Anda mengenai catatan keuangan perusahaan Anda yang dicatat oleh bendahara tersebut berdasarkan kata orang. Pasti Anda dan saya tidak mau diobati oleh dokter seperti itu, bukan? Pasti Anda dan saya juga tidak ingin memiliki bendahara yang mencatatkan seluruh keuangan perusahaan berdasarkan kata orang. Jika kesehatan kita tidak ingin kita sandarkan pada kata orang, jika uang kita tidak ingin kita sandarkan pada kata orang, lalu mengapa mengenai keselamatan kekal, sadar atau tidak sadar, kita landaskan pada kata orang? Ya, itulah faktanya. Begitu banyak orang yang mengaku Kristen tetapi dasar imannya dibentuk oleh manusia atau kata orang. Memang benar, manusialah yang Allah pakai untuk menuliskan firman-Nya, yaitu Alkitab, tetapi dasar mereka, para penulis, adalah Allah sendiri. Dan penulisnya adalah Allah sendiri melalui mereka, orang-orang kudusnya. Begitu juga banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi iman percaya mereka tidak berdasarkan Alkitab sepenuhnya atau Alkitab 100%. Tetapi manusia 50% plus Alkitab 50%. Atau mengaku Kristen tetapi tidak percaya sepenuhnya pada firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Perjalanan murid Tuhan Yesus ke Emmaus adalah pelajaran bagi kita untuk mendasarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit pada firman Allah saja, untuk mendasarkan alasan kita ikut Yesus Kristus karena berdasar pada Alkitab, bukan kata orang, bukan kata manusia. Sebelum lebih dalam, mari kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat kita melihat di dalam peristiwa perjalanan dua murid Tuhan ke Emmaus, timbul pertanyaan, perlukah Kristus menyatakan dirinya yang bangkit pada murid-muridnya? Jawabannya adalah ya. Penampakan Kristus kepada murid-muridnya menyatakan bahwa sungguh firman-Nya terjadi. Dan penampakan ini menjadi penghiburan bagi mereka. Jika tidak terjadi penyataan atau penampakan Kristus yang begitu nyata, maka ia tidak dapat membuktikan bahwa seluruh perkataannya benar dan sungguh terjadi waktu ia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi ingatlah, seluruh penampakan
Kristus Yesus yang bangkit dari kematian, semuanya berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan kata orang. Setiap Kristus menyatakan dirinya bahwa ia bangkit, pasti selalu didasari firman Allah, dan pasti ia selalu menjelaskan firman Allah mengenai semua yang terjadi pada dirinya dan tujuan dari itu semua. Penampakan tanpa dasar firman Allah bukanlah kebenaran. Firman Allah tanpa penampakan Kristus Yesus. Sekali lagi, pada peristiwa di dalam Lukas pasal 24, maka perkataan Kristus adalah kata-kata belaka. Perhatikan firman Kristus Yesus di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-28. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Perkataan itu Tuhan katakan setelah mereka melakukan perjamuan Paskah terakhir. Adalah janjinya bahwa ia akan menyatakan dirinya kepada mereka setelah bangkit. Dan pasti Kristus akan menggenapinya. Semua peristiwa yang terjadi setelah kebangkitannya menyatakan bahwa sebagai Allah, pasti Kristus akan mengenapkan semua yang dikatakannya. Sebagai manusia sejati tanpa dosa, ia akan mati di kayu salib, tetapi ia akan bangkit karena ia mengalahkan kematian. Sebagai Allah, mustahil Kristus tidak kalahkan kematian. Tidak ada satupun perkataannya yang tidak akan ia genapi. Pasti tergenapi. Dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 23, dua murid yang berjalan ke Emmaus terlihat bahwa mereka terlibat dalam perbincangan panas mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Namun sayangnya semua itu hanya sebagai buah bibir saja. Mereka lupa sama sekali mengenai perkataan Tuhan Yesus mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Mereka anggap angin lalu seluruh perkataannya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya selama ia bersama-sama dengan mereka. Dan juga mengikuti itu semua, mereka pasti lupa apa tujuan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Semua yang terjadi di sekitar hidup mereka setelah kegemparan apa yang menimpa dan terjadi pada Kristus hanya menjadi angin lalu dan cerita panas yang menggemparkan saja. Kristus tercatat menyatakan lebih dari satu kali mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya selama bersama dengan para murid. Tercatat dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27, pasal 9 ayat 43 sampai 45, pasal 18 ayat 31 sampai 34. Namun mereka tidak mengingat sama sekali perkataan Kristus dan tidak mencari dasar mengenai semua yang terjadi dengannya di dalam kitab suci. Mereka lebih suka menjadikannya buah bibir dan cerita menggemparkan yang lepas dari kitab suci. Lihatlah, siapakah Yesus Kristus bagi mereka setelah semua peristiwa besar itu dalam ayat 19 sampai 21. Bagi mereka kebangkitan Kristus seperti sesuatu yang belum pernah dikatakan Kristus sebelumnya mengenai apa yang akan dia alami. Sungguh tragis iman percaya yang tidak didasarkan pada firman Allah. Sepertinya iman kepada Kristus pada minggu-minggu pertama kebangkitannya dibentuk sesuai pikiran manusia di dalam hidup para murid. Perhatikan ayat 19. Dua murid tersebut
terlihat menjadikan Kristus berguna jika sesuai dengan pikiran mereka manusia, dan kebangkitannya pun seperti cerita koran hangat jika itu terjadi pada masa kini, karena kita sudah punya koran. Mereka belum. Mereka lupa akan seluruh perkataan Kristus Yesus mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, dan menjadikan kata orang menjadi dasar dari semua cerita karya Kristus Yesus. Dari ayat 13 sampai ayat yang ke-24 terlihat dua murid yang berjalan ke Emmaus itu terlihat pintar sekali. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka dalam ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Apa yang Kristus katakan? Mereka adalah orang bodoh, lamban hati mereka, dan mereka tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi walaupun apa yang dikatakan oleh wanita yang melihat kubur Yesus Kristus yang kosong dan bertemu dengan malaikat Tuhan pada ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24, mereka tetap tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak percaya akan perkataan Yesus Kristus berdasarkan kitab suci. Dan perkataan Tuhan Yesus itu sendiri sebenarnya adalah firman Allah sendiri. Seluruh perkataan Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan Kristus Yesus adalah sang firman Allah yang hidup. Jadi karena tidak percaya kepada firman Allah, apa yang benar dikatakan oleh para perempuan yang menjadi saksi mata pertama dari kebangkitan Kristus, yang menjadi saksi yang pertama mengenai kubur Yesus Kristus yang kosong dan pertemuan dengan malaikatnya, berita mereka itu tidak mereka percaya, yaitu murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Yang menyedihkan, ketidakpercayaan mereka itu berhubungan dengan ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Lihatlah masa ini. Walaupun Anda dan saya berkata orang Kristen, tetapi jika kita tidak percaya firman Allah, yaitu Alkitab, maka kita tidak akan menerima kebenaran firman Allah mengenai Tuhan Yesus dan karyanya dan pengajarannya yang disampaikan oleh hamba-hambanya melalui khotbah yang berdasarkan Alkitab, melalui buku-buku rohani yang berdasarkan Alkitab, mengenai pemberitaan Injil yang berdasarkan Alkitab, melalui renungan-renungan yang berdasarkan Alkitab. Tetapi akan lebih mempercayai pikiran sendiri dan kata-kata orang dengan sedikit bumbu Alkitab dan nama Tuhan Yesus. Sedikit saja. Inti dari semuanya, tidak percaya firman Allah. Tidak percaya Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Tidak percaya bahwa Alkitab sepenuhnya firman Allah tanpa salah. Dan itu berarti tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah sang firman hidup. Jika bukan Alkitab yang didengar, lalu siapa? Saat ini terlalu banyak orang mendengarkan tentang Yesus Kristus, bukan lagi melalui sumber utama, yaitu Alkitab, firman Allah yang tertulis. Satu-satunya. Banyak orang manjakan diri untuk mengetahui Kristus dengan sumber utama dan pertama, yaitu manusia. Seperti
melalui renungan, melalui buku rohani, ataupun khotbah. Itu memang baik. Tetapi bukan itu sumber utama dan pertama kita mengenal Tuhan Yesus. Alkitab adalah sumbernya yang utama. Alkitab adalah sumbernya yang pertama. Jangan pikiran orang lain melalui tulisan buku rohaninya yang baik membentuk iman kita dalam Kristus Yesus. Dan bukan, janganlah kita hanya menjadi pendengar khotbah yang baik dan pembaca setia renungan harian, tetapi kita sendiri tidak datang ke dalam firman Allah, itu Alkitab. Memang buku rohani, khotbah, renungan, dan baik apalagi jika berdasarkan firman Allah. Tetapi itu adalah perjalanan seorang pribadi dengan Allah Tritunggal, dan biarlah kita juga berjalan secara pribadi dengan Allah Tritunggal, dengan kita sendiri masuk ke dalam firman Allah dan menaruh iman kepada Allah Tritunggal yang dinyatakan oleh Alkitab. Buku rohani, renungan rohani, bahkan khotbah yang berdasarkan Alkitab itu baik, itu bagus untuk pertumbuhan iman kita. Dengarkanlah itu, bacalah itu. Tetapi sekali lagi itu bukan sumber utama dan pertama. Alkitab adalah yang utama dan pertama. Datanglah ke Alkitab lebih dulu, baru ke buku-buku, lalu ke khotbah-khotbah dan renungan-renungan harian. Dan ingat, pilihlah yang berdasarkan Alkitab. Percaya kepada seluruh firman Allah, dan setelah itu, dengarlah apakah khotbah dan buku yang berdasarkan Alkitab itu sungguh benar demikian, sesuai Alkitab. Jangan pernah mencocokkan khotbah, buku rohani, dan renungan dengan pikiran kita, atau dengan pengetahuan Alkitab kita, atau dengan wawasan kita. Tetapi cocokkan dengan firman Allah. Perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jangan juga berkata, kita sudah bersatu teduh dengan hanya membaca renungan tanpa membaca dan merenungkan Alkitab itu sendiri. Sepertinya saat ini banyak orang Kristen atau yang mengaku Kristen, tetapi sangat jarang waktu bersama Allah di dalam firman-Nya, Alkitab. Jika demikian, apakah dasar imannya jika jarang bersama Alkitab? Jangan-jangan menjadi seperti dua murid Tuhan yang ke Emmaus. Sebelum perjumpaan pribadi mereka dengan Kristus, mereka pintar bicara. Tetapi semua yang mereka bicarakan itu berdasarkan kata orang. Zaman ini banyak sekali tantangan untuk kita dapat datang ke dalam firman Allah. Internet dan semua produknya. Apalagi situasi saat ini. Dan berbagai kebutuhan hidup yang menuntut waktu lebih banyak membuat kita mulai menempatkan waktu bersama Allah di dalam firman-Nya di urutan kesekian dari belakang di hidup kita. Itu menjadi awal dari kita mulai menganggap remeh firman Allah. Menganggap bahwa kematian dan kebangkitan Kristus hanya cerita yang menggemparkan. Namun kita sendiri tidak percaya sepenuhnya akan Kristus Yesus, akan firman-Nya, akan seluruh yang terjadi di dalam karya penebusan dosa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Karya penebusan dosa yang dikerjakan Kristus bagi orang yang meremehkan firman Allah. Karya penebusan Kristus menjadi barang asing bagi yang mengaku orang Kristen, tetapi yang tidak memberikan
waktunya bersama dengan Allah. Dalam firman Tuhan. Dan dengan tanpa dasar Alkitab mengaku sebagai orang Kristen. Jika demikian, hendaklah Anda bertobat. Jika itu terjadi pada saya, hendaklah saya bertobat. Hendaklah kita bertobat. Hendaklah bertobat dan percayalah kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman Allah. Dan firman Allah menjadi dasar hidup iman kita kepada Tuhan Yesus. Firman Allah menjadi dasar kita mengikuti Kristus Yesus. Jangan kita berkata percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita memisahkan diri kita dengan Alkitab, atau memisahkan Kristus dari Alkitab dengan menelan bulat-bulat perkataan manusia sebagai kebenaran dalam mengikuti Kristus, atau dengan cara kita sendiri yang tidak berhasrat akan firman Allah, diri kita yang tidak merenungkan firman Allah dan tidak rindu mendalami firman Allah dan berkata saya orang Kristen. Hidup mengikuti Kristus Yesus berarti percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup seperti yang dinyatakan dalam firman Allah yaitu Alkitab, dan hidup di dalam firman Allah dalam setiap waktu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat 25. Ia menceritakan dasar dari Mesias, yaitu dirinya berdasarkan kitab suci, dan menutupnya dengan perjamuan Tuhan. Apa maksud dari ini semua? Ujung dari seluruh kesaksian firman Allah adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Klimaks utama dari seluruh firman Allah adalah penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dua murid yang ke Emmaus pasti tidak hanya sekali mengikuti perjamuan Paskah dengan Tuhan. Dengan demikian Kristus ingin katakan akulah yang dikatakan oleh semua para nabi di perjanjian lama mengenai satu-satunya anak domba penebus dosa manusia, manusia berdosa milik Allah Bapa. Akulah Kristus Yesus yang diimani semua orang kudus di perjanjian lama. Akulah kegenapan wahyu Allah di dalam perjanjian lama. Kristus Yesuslah satu-satunya juru selamat yang dijanjikan oleh Allah Israel. Dialah sendiri yang datang menebus umatnya dengan kasih dan belas kasihannya, dan dia juga sendiri yang membawa manusia berdosa yang dikuduskan dengan darahnya sendiri ke dalam hadirat Allah yang mulia dan kekal. Oleh sebab itu, apapun penyampaian firman Allah tanpa di dalamnya ada Tuhan Yesus, itu bukanlah firman Allah. Firman Allah yang benar, utuh dan sempurna pasti menjelaskan mengenai keselamatan yang hanya dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua berita firman Allah harus berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Kristus di dalamnya dan karya penyelamatannya bagi manusia berdosa, Anda dan saya, umatnya, itu semua hanyalah ajaran manusia. Perhatikan, dari kitab Kejadian sampai Maliaki, semua firman Allah itu menuju kepada Tuhan Yesus Kristus dan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan Kristus Yesus sebagai yang utama, berarti itu bukanlah firman Allah. Sekali lagi, melepaskan Kristus Yesus sebagai yang utama berarti itu bukanlah firman Allah, tetapi ajaran si bapa segala dusta, yaitu iblis. Dan saat ini kita sudah melihat karya Kristus Yesus yang tercatat di dalam kitab Matius sampai Wahyu. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab? Jika ya, maka itu karena Allah sendiri yang membuat kita mengerti. Karena Kristus Yesus sendiri yang membuat kita mengerti kitab suci. Karena Allah Roh Kudus yang membuat kita mengerti Alkitab.
Oleh sebab itu, hai orang Kristen, bacalah Alkitab Anda, bacalah Alkitab Anda, Alkitab kita, Alkitab yang adalah firman Allah. Percayailah seluruhnya adalah firman Allah, yaitu Alkitab. Percayalah tanpa harus mematikan pikiran Anda dan saya, tetapi menundukkan pikiran Anda dan saya pada kebenaran Allah dan firman-Nya. Percayalah seluruh apa yang dikatakan Alkitab, dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat satu-satunya yang adalah inti dari Alkitab, Allah yang adalah kasih. Percaya kepada firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab yang adalah firman Allah, berarti percaya akan Allah yang menciptakan segalanya dan bukan percaya evolusi. Percaya akan seluruh yang terjadi di Taman Eden, termasuk kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa dalam dosa. Percaya akan firman-Nya kepada Abraham, mengenai perjanjiannya kepada Abraham. Percaya akan Allah dan pekerjaannya yang membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Percaya kepada seluruh yang Allah katakan di dalam peristiwa di Gunung Sinai, di mana Ia membuat perjanjian dengan Musa. Percaya kepada apa yang terjadi dengan apa yang dilakukannya di dalam kehidupan Raja Daud. Percaya bahwa Allah telah datang melalui perawan Maria, melayani di tengah-tengah manusia, Ia yang kudus itu. Percaya seluruh yang dikatakan oleh Sang Firman Allah yang hidup, Yesus Kristus. Percaya akan semua penderitaannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan seluruh karya penebusannya untuk pengampunan dosa Anda dan saya. Percaya bahwa Kristus yang telah naik ke surga, yang menyertai kita, dan suatu hari nanti Kristus akan datang dalam kemuliaannya dan membawa kita, anak-anak Allah Bapa, ke surga. Dan juga percaya, bagi menolak Kristus Yesus, mereka akan ada di dalam penghukuman kekal, di dalam neraka yang kekal. Jika Anda dan saya oleh berbagai pergumulan menjadi lemah menggenggam seluruh kebenaran firman Allah ini, berdoalah untuk Allah kuatkan iman kita. Apalagi nih masa ini, masa wabah COVID-19, yang baru saja saya membaca berita kemungkinan sampai akhir tahun 2020. Iman kita bisa goyah, iman kita bisa lemah, tetapi berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kuatkan iman kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab tidak akan melandaskan imannya pada kata orang, tetapi pada Alkitab. Kembali ke Ibrani 11 ayat 1. Iman. Kita sungguh tidak melihat Kristus Yesus seperti 40 hari setelah kebangkitannya, di mana Ia bersama dengan murid-muridnya. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi seluruh yang ditulis dalam Injil mengenai kebangkitannya, mengenai seluruh janji-janjinya, sudah cukup bagi kita untuk teguh dalam iman, percaya, dan menantikan kedatangannya kedua kali. Apalagi firman Kristus Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Allah di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 telah tergenapi saat ini. Dengan diamnya Roh Kudus, Sang Penolong itu, Parakletos,
di dalam hidup setiap kita, setiap Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan pekerjaan Roh Kudus di hidup kita, kita akan percaya akan seluruh perkataan Tuhan Yesus. Tanpa Ia harus melakukan hal fenomenal di hidup kita ini. Hidup ini akan berkata Alkitab cukup. Saat seperti ini, kita sepertinya butuh yang fenomenal untuk percaya kepada Kristus. Butuhkah kita sesuatu yang fenomenal? Seperti Kristus menampakkan dirinya pada masa sulit seperti sekarang ini? Jawabannya tidak perlu. Kita hanya percaya saja pada Alkitab dan itu cukup. Memang benar ini adalah masa sulit di mana kita berada di rumah atau tempat tinggal kita masing-masing. Tidak bertemu satu dengan yang lain seperti biasanya. Bahkan mungkin ada yang kesulitan di dalam pekerjaannya, atau mungkin ada yang sakit karena wabah ini, ataupun sakit yang lain. Tetapi Alkitab cukup untuk membuat kita tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyelamat satu-satunya kita. Karena tanpa iman percaya kepada Kristus Yesus berdasarkan firman Allah yaitu Alkitab, mau ada peristiwa fenomenal seperti apapun, tetaplah hati yang buta dan keras itu tidak akan percaya. Tetaplah orang yang bukan milik Allah Bapa tidak akan percaya kepada Kristus walaupun ada fenomena yang luar biasa di hidupnya. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus menggantikan tempat kita. Dan kita percaya apa yang dilakukannya untuk pengampunan dosa kita. Walaupun kita tidak melihat hal yang fenomenal seperti yang dilihat para murid Kristus 2000 tahun yang lalu. Percayalah kepada Kristus. Bukan berdasarkan kata orang tetapi berdasarkan Alkitab. Jika kita mendasarkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan pada kata orang tetapi kepada Alkitab. Apapun firman Allah, kita sukacita untuk tergenapi di hidup kita. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab, walaupun ia tidak datang menampakkan dirinya seperti kepada dua muridnya ke Emmaus, kita tetap percaya padanya dan percayakan kedatangannya kedua kalinya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Ia bangkit dan Ia sertai kita. Dan suatu saat akan bersama dengan Dia dalam rumah Bapa. Jika iman kepada Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab, kita tetap percaya walaupun keadaan hidup kita tidak sesuai keinginan kita. Biarlah kita umat milik Allah Bapa. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dibentuk hari lepas hari oleh firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab dan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah bangkit dan Ia hidup kekal selamanya. Dan Ia akan sertai kita sampai kita masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Itu kata firman Allah. Itu yang kita percaya. Berdasarkan Alkitab. Amin.